Lanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat ini tiba-tiba sosok bergegas keluar dari tanah. Xiaoyan buru-buru menghindari saat bayangan penguasa Sunlan melewati hidungnya. Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya. Setelah itu dia melihat dua sosok yang muncul di depannya. Itu adalah ketua kuil dan yang setengah manusia dan hantu. Penampilan ketua kuil dan saat ini telah sangat berubah. Tubuhnya ditutupi dengan garis api, matanya kosong yang tampaknya sudah digantikan oleh api. Dan dia memiliki satu sosok di belakangnya yang ditutupi oleh nyala api. Ketua kuil dan menatap Xiaoyan seolah-olah dia hampir kehilangan kesadarannya. Dia membentuk segel tangan dan mayat hidup yang diselimuti nyala api di belakangnya juga melakukan tindakan yang sama. Pria api besar tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan dengan satu telapak tangan. Mata Xiaoyan sedikit terkondensasi, kekuatan ketua kuil dan saat ini telah sepenuhnya ditingkatkan ke 8 bintang tahap menengah. Ia bahkan mampu menciptakan cloning tubuh api, meski telapak tangan tubuh api itu tampaknya hambar, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang jauh lebih merusak daripada yang terlihat. Xiaoyan tidak bisa meremehkan serangan itu, segel tangannya bergerak saat memobilisasi api surgawi di tubuhnya. Dia memiliki banyak penggabungan api surgawi dan itu adalah penghancur yang tidak ada bandingannya. Bahkan api surgawi peringkat 5 seperti kuil dan tidak lagi menjadi lawan. Api surgawi yang dimiliki ketua kuil dan hanya dapat dikatakan sebagai cahaya lilin di matanya. Setelah Xiaoyan menyelesaikan segel tangannya, dia membentuk satu sosok tubuh api di depannya. Bahkan tubuh api yang diciptakan Xiaoyan jauh lebih besar dan mengerikan. Warnanya juga berbeda dari milik ketua kuil dan manusia api ketua kuil dan berwarna kuning pucat. Sedangkan manusia api Xiaoyan yang berwarna ungu merah keemasan. Dua tubuh api bertabrakan satu sama lain di depan mata Xiaoyan dan ketua kuil dan suara ledakan keras terdengar terus-menerus selama bentrokan dua tubuh api itu. Hancurkan, teriak Xiaoyan, tubuh api ketua kuil dan meledak pecah di bawah bentrokan ini. Sedangkan tubuh api Xiaoyan masih tersisa dan itu menabrak tubuh ketua kuil dan ketua kuil dan terlempar ke tanah seperti roket saat terhantam tubuh api yang diciptakan Xiaoyan. Penatua Suetu, tolong bantu saya membunuh Xiaoyan, apapun kondisinya yang diberikan Xiaoyan kepadamu. Saya akan memberimu harga 5 kali lipat, ucap ketua kuil dan yang sangat cemas. Dia tahu bahwa jiwanya tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Oleh karena itu ketua kuil dan ingin mengakhiri peperangan dan membuat dirinya hidup sepenuhnya. Jika dia tidak menyelesaikan ini sampai batas waktu tertentu, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa hidup kembali di dunia ini. Kesadarannya akan sepenuhnya menjadi Edo Tense tanpa kecerdasan. Penatua Suetu menatap ketua kuil dan dengan ekspresi rumit, apakah pada akhirnya dia menjadi pihak aliansi Xiao Mansion? Dia bukan tipe orang yang tidak peduli dengan persahabatan, apalagi dia juga sudah menerima hadiah dari kuil dan namun Guiyin sudah memberikannya perintah, bagaimana persahabatan bisa lebih baik dari hidupnya sendiri? Suetu tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya pada ketua kuil dan kemudian diam-diam melirik posisi Guiyin, ketua kuil dan juga menatap Guiyin setelah tatapan Suetu beralih dan sangat marah ketika dia menyadarinya. Perubahan aliansi bayangan pastilah merupakan perintah Guiyin yang disebabkan Zhen Zhongfu. Ketua kuil dan menjadi semakin marah dan berteriak. Aku tidak mengira aliansi bayangan adalah tikus rendahan. Saya berjanji untuk membayar 6 ki dan hanya mencari satu kemenangan. Tetapi aliansi bayangan Anda yang paling bisa dipercaya. Mengapa mengkhianati kuil dan ucap ketua kuil dan tidak ada alasan saya tidak menginginkan apa yang disebut 6 ki Anda, ucap Guiyin dengan suara pelan. Ketua kuil dan mendengar kata-kata itu segera mengerutkan kening. Pada saat ini tampaknya tidak peduli seberapa dia marah, itu akan tidak berguna.
Zhen Zhongfu, apa yang Anda lakukan untuk membuat aliansi bayangan membantu Anda? Tanya Ketua Kuil dan, haha, Ketua Kuil dan Anda tidak tahu bahwa di dunia ini tidak semua bisa dibeli dengan uang, ucap Patriarch Zhen Zhongfu, Ketua Kuil dan tidak bicara. Dan tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi secara alami juga disaksikan oleh leluhur Kuil dan bagaimana mungkin dia tidak memahami perubahan situasi di depannya? Bagaimana mungkin dia tidak melihat aliansi bayangan mengkhianati Kuil dannya? Tetapi anehnya leluhur Kuil dan masih tidak memiliki ekspresi marah di wajahnya. Ketua Kuil dan tampaknya menjadi gila. Dia mengawasi semua orang dengan marah dengan niat membunuh dengan penuh kebencian. Semua terjalin di matanya, seolah-olah dia tidak sabar untuk membawa mereka mati bersama. Pada awalnya setelah dia dibangkitkan melalui metode leluhur, dia berpikir akan bisa membunuh Xiaoyan dengan kekuatannya yang berkembang menjadi Dodi bintang 8 menengah, tetapi faktanya dia bahkan tidak dapat membahayakan Xiaoyan. Tubuh Ketua Kuil dan semakin lama semakin tak tertahankan. Dia melihat Xiaoyan yang dengan penuh kebencian yang mendalam. Dua anaknya mati di tangan Xiaoyan, cucunya mati di tangan Xiaoyan. Bahkan sekarang dia menjadi Edo Tensei karena Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah tekad melintas di wajahnya saat dia berkata, saya tidak menyangka bahwa Kuil dan pada akhirnya akan saya hancurkan sendiri. Apakah ini sebuah takdir? Ras manusia, ras iblis dan ras monster, kalian semua datang bersama untuk membantu Xiao Fu menangani Kuil dan saya. Meski sekarang saya mati, saya akan menyeret Xiaoyan untuk hilang dari dunia ini. Ucap Ketua Kuil dan Zhen Zhongfu dan Guiyin semua terkejut melihat makna dari kata-kata Kuil dan Ketua Kuil dan tampaknya sudah menjadi sangat gila. Mereka merasakan sesuatu yang buruk pada saat ini. Segel tangan Ketua Kuil dan terus bergerak. Semuanya dapat melihat bahwa darah daging Ketua Kuil dan dengan cepat melepuh. Dia gila. Ketua Kuil dan akan membakar hidupnya. Sepertinya dia akan meledakkan api surgawi. Teriak Patria Zhen Zhongfu. Api surgawi adalah objek mematikan yang dipenuhi energi kekerasan dan juga menghancurkan. Di antara tiga keajaiban objek api surgawi adalah energi yang paling menghancurkan. Tiga keajaiban masing-masing adalah hal-hal yang sangat berharga dan langka di dunia. Jumlahnya sangat terbatas, tiga keajaiban juga memiliki kelebihannya sendiri. Api surgawi hanya dapat dimurnikan oleh manusia. Setelah memurnikan api surgawi, seseorang akan memiliki peluang untuk menjadi salah satu alkemis top. Dalam pertempuran tiga keajaiban itu, api surgawi adalah yang lebih menonjol di antara keduanya. Kehancurannya terlalu mengerikan. Setelah seseorang meledakkan api surgawi, maka semuanya akan dihancurkan menjadi reruntuhan. Bahkan tanah akan meleleh dan tidak bisa melahirkan rumput walaupun 1 inci, seolah-olah semua kehidupan akan mati karena dampaknya. Tentu saja sejak zaman kuno ada banyak orang yang ingin meledakkan api surgawi. Api surgawi sendiri adalah roh, ketika sudah dimurnikan, ia akan sukarela mematuhi tuannya. Jika pemiliknya memilih untuk meledakkan api surgawinya sendiri, itu tidak lebih dengan mengkhianatinya. Dalam sejarah tidak ada kasus yang berhasil selamat setelah meledakkan apinya sendiri. Bajingan jika orang gila itu benar-benar meledakkan api surgawi. Bahkan seluruh kota raksasa akan hancur. Kita harus mengambil gambar bersama dan menghentikan dia, teriak Zhen Zhongfu, leluhur Kuil dan juga tampak terkejut dengan tindakan Ketua Kuil dan segera dia yang selama ini hanya diam mulai berbicara. Liu Yan, yang jangan lakukan itu, saya masih memiliki jalan keluar. Kita masih memiliki cara lain untuk membunuh mereka semua. Ucap leluhur Kuil dan, setelah kata-katanya jatuh leluhur Kuil dan sekali lagi membentuk pergerakan segel, tiba-tiba tanah di bawah bergetar hebat, itu terbelah dan mengungkapkan sebuah ruang bawah tanah. Baru kemudian terungkap bahwa di dalam ruang tanah sebenarnya Kuil dan menyimpan ratusan peti mati, itu muncul di hadapan semua orang yang tercengang.
Hal yang membuat semua orang terkejut bahwa peti mati itu bertuliskan raja dari semua Edo Tensei. Untuk memurnikan keberadaan seperti itu didasarkan dengan darah naga dan api surgawi. Bagaimana mungkin kuil dan bisa memperoleh darah naga? Selain itu, apakah leluhur kuil dan memiliki nyala api surgawi? Ucap Zhen Zhongfu dengan ekspresi jelek. Zhen Zhongfu secara alami tahu banyak tentang kasus ini, meskipun dia bukan seorang alkemis. Namun Zhen Zhongfu tahu tentang bagaimana menghidupkan seseorang yang sudah mati. Guiyin Kaisar Monster Zhen Zhongfu saat ini berkumpul. Bersama mereka tidak menduga bahwa kuil dan sebenarnya menyimpan rahasia terlalu dalam. Di sisi lain, Liu Yan kini sudah sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Dia saat ini sudah seperti Edo Tensei yang dikendalikan oleh leluhur kuil dan tubuhnya yang membengkak juga mulai stabil dan kekuatan Dodi Bintang 8 tahap menengah turun kembali menjadi Dodi Bintang 8 tahap awal. Pada saat yang sama tiba-tiba ada keributan yang konstan di medan perang. Beberapa prajurit Shokumension yang berperang dengan Edo Tensei lainnya dikejutkan oleh jejak saudaranya sendiri. Melihat bentuk Edo Tensei di depannya, prajurit itu yakin 100% bahwa ini adalah kakak laki-lakinya yang telah menghilang selama 100 tahun. Jangan lengah, kakak Anda jelas kehilangan kesadarannya. Teriak rekan prajurit Shokumension yang menolong orang itu ketika hampir terbunuh. Prajurit itu menundukkan kepalanya dengan air mata yang menetes di wajahnya. Dia sekali lagi mengangkat senjata di tangannya dan menjadi semakin erat. Kemudian dia dengan tegas menatap kakaknya yang dijadikan Edo Tensei. "Kuil dan, saya ingin kalian semua mati," teriak prajurit itu. Pada saat ini yang terbaik hanya membunuh kakaknya untuk membebaskannya dari penderitaan. Jika tidak jiwa saudaranya akan selalu disiksa dan menderita oleh kontrol orang. Kasus ini tidak berhenti pada prajurit itu. Banyak prajurit lainnya mengenali orang yang mereka cintai, atau juga teman mereka sendiri. Mereka semua dijadikan Edo Tensei oleh kuil dan semuanya perlahan-lahan memahami bahwa sebagian besar dari Edo Tensei ini berasal dari semua suku. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan kuil dan untuk membunuh mereka, dan mereka telah berubah menjadi Edo Tensei sehingga jiwa mereka tidak dapat menerima reinkarnasi dan mereka akan selalu disiksa, ucap Jin Bufon. Ini membuat semua prajurit Shokumension sangat marah dengan mata merah dan dicampur dengan kebencian yang tak ada habisnya terhadap kuil dan telah membuat banyak Edo Tensei dan semuanya menggunakan orang-orang dari semua ras. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara kuil dan bisa membunuh mereka. Semua orang awalnya mengira bahwa kuil dan adalah kekuatan bisnis yang tujuannya untuk menghasilkan uang. Tetapi ternyata kuil dan ini sudah menyembunyikan dan memurnikan sejumlah besar orang mati di bawah tanah. Jelas bahwa ini bukan ide dari ketua kuil dan karena bahkan Edo Tensei ini banyak yang berasal dari generasi lama. Selain itu di antara mereka terdapat 3 legenda yang sudah dimurnikan. Di bawah tanah itu terus-menerus mengeluarkan peti mati dan mengungkapkan sosok Edo Tensei. Hingga pada akhirnya mengungkapkan peti terakhir yang disertai guncangan dan cahaya yang menyilaukan. Semua orang segera terbang ke langit saat adegan ini terjadi. Kekuatan ini lebih kuat daripada milik kita. Bahkan ini melampaui puncak bintang 8. Bukankah ini merupakan keberadaan Dodi bintang 9? Ucap Zhen Zhongfu kepada lainnya saat menatap sosok berdarah yang baru saja muncul. Guiyin juga mengerutkan kening. Yang terkuat di sini adalah mereka berdua. Zhen Zhongfu adalah puncak bintang 8 dan meskipun Guiyin Dodi bintang 8 pertengahan, kekuatan tempurnya sebanding dengan bintang 8 puncak. Bahkan orang sekuat mereka berdua ketika melihat sosok berdarah yang muncul mulai khawatir. Sekarang situasinya menjadi sangat merepotkan. Kita tidak menduga bahwa kuil dan sebenarnya bersekongkol untuk membuat Edo Tensei yang begitu kuat, ucap Guiyin berkata pelan. Zeng Bufon dan Penatua keempat berhenti bertarung dengan Xinhua dan King Yin. Mata mereka menatap sosok berdarah di ketinggian, dan kekuatan yang kuat mengejutkan semua orang yang hadir.
Semua orang yang hadir hari ini harus mati, Raja Edo Tensei bunuh mereka semua, teriak leluhur kuil dan sosok berdarah yang merupakan Raja Edo Tensei itu menatap kelompok Zen Zhongfu. Setelah itu sosoknya mengaum dengan momentum yang sangat kuat, meskipun Zen Zhongfu tahu bahwa keberadaan itu sangat menakutkan, namun dia mencoba untuk tenang dan waspada. Lagi pula ada bantuan dari Guiyin Kaisar Monster Zen Buffon dan ditambah penatua keempat bantuan dari Dodi 8 bintang ini jika digabungkan, masih ada beberapa kesempatan untuk melawan Dodi bintang 9, jika diperhatikan dengan seksama. Sosok berwarna darah itu bukan manusia. Walaupun memiliki anggota badan, ia tidak terlihat seperti manusia, lebih seperti manusia setengah naga. Dia memiliki tanduk di kepalanya, semua kulit ditutupi dengan sisi kecil dan ekor panjang di belakangnya. Ini adalah Raja Edo Tensei dengan esensi naga. Tahu telah disembunyikan selama 3000 tahun oleh dewa tertinggi, sehingga tidak mungkin bagi orang hari ini untuk menembus Dodi bintang 9. Tetapi ada satu pengecualian, yaitu roh dihidupkan oleh pemurnian. Sementara Raja Edo Tensei terjerat pertarungan sengit dengan Guiyin Zen Zhongfu Kaisar Monster Penatua keempat dan Zen Buffon. Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan kartu giok teratai hijau yang diberikan Kaisar Feng Lin. Dikatakan bahwa ada 3 keajaiban dunia di dalamnya. Xiaoyan benar-benar mengabaikan medan tempur saat ini. Dia berkata kartu giok yang diberikan Kaisar Feng Lin hanya bisa dibuka ketika saya menjadi Dodi bintang 8, saya benar-benar ingin tahu di peringkat apa 3 keajaiban itu, ucap dalam hati Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke kartu giok teratai hijau yang dipegang di tangannya. Kartu giok teratai hijau di tangan Xiaoyan bersinar itu secara tiba-tiba membungkus menyedot tubuh Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan terkejut ketika tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dengan cara ini tidak ada satupun orang yang bisa menyakitinya. Saya tidak menyangka bahwa Kaisar Feng Lin masih ingin melindungiku. Terima kasih banyak guru, ucap dalam hati Xiaoyan ketika Xiaoyan membuka matanya. Dia sudah berada di dimensi lain. Ini mirip dengan ruang pagoda emas. Tetapi dibandingkan dengan ruang pagoda emas di dalam kartu giok teratai hijau tampaknya jauh lebih besar. Setelah memasuki dimensi, Xiaoyan yang melihat 3 kelompok cahaya ditangguhkan di udara. Warna 3 cahaya itu mulai dari warna merah, ungu dan putih. Cahaya yang dipancarkan oleh masing-masing kelompok cahaya benar-benar berbeda. Warna merah memancarkan panas yang intens. Xiaoyan menduga bahwa itu pasti api surgawi. Namun dia masih tidak tahu di peringkat berapa api surgawi itu. Sedangkan cahaya ungu dipenuhi dengan kekuatan spiritual, energinya sangat lembut dan Xiaoyan dapat melihat garis-garis yang samar yang secara alami adalah segel roh. Yang terakhir cahaya putih memancarkan dingin yang ekstrim. Xiaoyan tahu bahwa itu adalah roh hantu. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan mengawali dengan meraih cahaya putih hantu. Setelah kontak awal Xiaoyan hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa dan merasa jiwanya langsung tersedot oleh kekuatan besar. Xiaoyan segera ingin mengambil kembali telapak tangannya. Tetapi cahaya putih ini mengisap tangan Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan berjuang, dia tidak bisa menarik lengannya. Setelah Xiaoyan tersedot ke dalam cahaya putih, dia menemukan bahwa sudah berada di ruang lain. Di atasnya adalah langit biru dan di bawahnya adalah samudra emas tanpa air tanpa angin. Tidak ada gelombang ini seperti cermin emas yang memantulkan langit dengan sosok Xiaoyan di tengah-tengah. Dan film pun berakhir.